yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tengah lidah dan langit-langit keras. Tengah lidah sebagai artikulator, menyentuh langit-langit keras sebagai titik artikulasi. Contoh, bunyi C, J, N. F. Bunyi dorsovelar, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah atau dorsum dan anak tekak atau uvula. Pangkal lidah sebagai artikulator, menyentuh anak tekak sebagai titik artikulasi. Contoh, bunyi Q, R. G. Bunyi laringal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tenggorok atau laring. Udara yang keluar dari paru-paru digesekkan ke tenggorok. Contoh, bunyi H. H. Bunyi glotal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan celah atau glotis pada pita suara. Pita suara merapat sedemikian rupa sehingga menutup glotis. Contoh, bunyi hamzah. 7. Cara gangguan. Dilihat dari cara gangguan arus udara oleh artikulator ketika bunyi diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Bunyi stop atau hambat, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditutup rapat sehingga udara terhenti seketika, lalu dilepaskan kembali secara tiba-tiba. Tahap pertama atau penutupan disebut implosif. Tahap kedua pelepasan disebut eksplosif. B. Bunyi kontinum atau alir, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara tidak ditutup secara total sehingga arus udara tetap mengalir. C. Bunyi afrikatif, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditutup rapat kemudian dilepas secara berangsur-angsur. Contoh, bunyi C, J. D. Bunyi frikatif atau geser, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara dihambat sedemikian rupa tetapi udara tetap dapat keluar. Contoh, bunyi F, V, S, Z, X. E. Bunyi trill atau getar, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditutup dan dibuka berulang-ulang secara cepat. Contoh bunyi R, R. F. Bunyi lateral, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditutup sedemikian rupa tetapi udara masih bisa keluar melalui salah satu atau kedua sisi-sisinya. Contoh, bunyi L pada 5. G. Bunyi nasal, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara yang melewati rongga mulut ditutup rapat tetapi arus udara dialirkan lewat rongga hidung. 8. Tinggi rendahnya lidah. Berdasarkan tinggi rendahnya lidah, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu A. Bunyi tinggi, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan posisi lidah meninggi mendekati langit-langit keras. Rahang bawah merapat ke rahang atas. Contoh bunyi I. B. Bunyi agak tinggi, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan posisi lidah meninggi sehingga agak mendekati langit-langit keras. C. Bunyi tengah, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan posisi lidah di tengah. Rahang bawah dalam posisi netral. Akibat kenetralannya, bunyi ini biasa diucapkan secara tidak sadar oleh pembicara sebagai pengisi waktu ketika lupa atau sebelum mengucapkan kata-kata yang ingin diungkapkan. D. Bunyi agak rendah, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan posisi lidah agak rendah sehingga agak menjauhi langit-langit keras. E. Bunyi rendah, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan posisi lidah merendah dari langit-langit keras. Rahang bawah diturunkan sejauh-jauhnya dari rahang atas. 9.
ketika bunyi diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu A. Bunyi depan, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan bagian depan lidah dinaikkan. B. Bunyi pusat, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan lidah merata, tidak ada bagian lidah yang dinaikkan. C. Bunyi belakang, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan bagian belakang lidah dinaikkan. 10. Bentuk bibir. Dilihat dari bentuk bibir ketika bunyi diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu A. Bunyi bulat, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan posisi bibir berbentuk bulat. Contoh: U, O, A. B. Bunyi tidak bulat, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan posisi bibir merata atau tidak bulat. Contoh: I, E, A. 11. Deskripsi bunyi segmental bahasa Indonesia. Bunyi segmental baik vokal maupun konsonan yang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia sangat variatif. Deskripsi